kecintaan wanita, TNI sekali berulah, semua buyar. TNI AL berhasil menangkap seorang pria yang diduga anggota TNI Gadungan. Pria itu diduga membuat konten TikTok dengan menggunakan atribut TNI AL berpangkat Laksma TNI di depan kantor PNM Bojong Mekar, Cipendui, Bandung Barat. Dan Puspamal Brigjen TNI Mar 1 Bade Wahyu Santoso mengatakan, kasus diusut dari temuan akun TikTok yang beberapa kali memuat video seorang laki-laki mengenakan seragam TNI AL dengan pangkat Laksma TNI. Pelaku disebut mengaku membuat baju dan membeli atribut TNI AL dan bahkan juga tanda lencana BIN di Pasar Senen, Jakarta Pusat atas keinginan sendiri. Namun, tidak hanya itu saja, masih banyak aksi TNI yang juga sempat menghebohkan dunia. TNI AL menangkap 2 wanita bawa 4 kg sabu-sabu. Beberapa waktu lalu, anggota TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 2 orang wanita membawa 4 kg narkotika jenis sabu-sabu di sekitar pos marinir Satgas Mar Ambalat. Kedua wanita berinisial IWNI dan MFWNA ditangkap tim gabungan Satgas Marinir Kopaska, BIN dan SGI. Saat ini, pelaku dan barang bukti masih diamankan di pos marinir Sei Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dari hasil penyelidikan, kedua perempuan tersebut mengaku mendapat titipan dari orang yang tidak dikenal untuk membawa tas yang tidak diketahui isinya saat di Pelabuhan Tawau. TNI tangkap sindikat TPPO di Aceh. Anggota Kodam Iskandar Muda menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO imigran asal Rohingya berinisial MN 31 tahun di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. MN merupakan salah satu sindikat jaringan TPPO Aceh, Sumatera Utara, Malaysia. Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunte menjelaskan, jika penangkapan MN berawal dari laporan yang diperoleh tim gabungan Deninteldam Iskandar Muda dan Satgas Bais TNI wilayah Lok Sumawe. Aparat lantas menggerebek tempat persembunyian MN di Kecamatan Manyak Payat, Aceh Tamiang. Ia ditangkap saat bersembunyi di dalam kamar. Berdasarkan keterangan MN, ada agen di Tanjung Balai dan Dumai, Sumatera Utara yang menampung Rohingya dari Aceh. Apabila bisa meloloskan pengungsi Rohingya itu dari Aceh, akan diberi imbalan 1 juta per orang. TNI serta Polri berhasil tangkap 2 orang yang diduga jual senjata untuk KKB. Tak hanya sampai di situ, anggota TNI Polri menggagalkan dugaan penjualan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pelabuhan Tradisional Iwat, Kampung Sakonggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, pada Rabu 18 Januari 2023. Aparat gabungan menangkap 2 orang dalam peristiwa itu, sementara 3 orang lainnya kabur. 2 orang yang ditangkap itu berinisial AH, 20 tahun, dan MK, 22 tahun. Polisi menyita 4 pucuk senjata api laras panjang, 18 amunisi peluru kaliber 12 GS, dan uang tunai sebesar 3,8 juta rupiah. TNI AL berhasil tangkap pelaku curanmor. TNI AL kembali lagi berulah di mana salah satu anggotanya berhasil menggagalkan dan menangkap pelaku curanmor yang terjadi di Pasar Lembang Ciledug. Kronologis kejadian, saat Sertu Lukman anggota akun Mako Koarmada 1 berangkat menuju ke kantor dan melintasi TKP, tepatnya di Pasar Lembang Ciledug, yang bersangkutan mendengar teriakan warga yang menyebutkan adanya pencuri. "Maling! Maling! Maling!" teriak warga di Pasar Lembang Ciledug. Saat itu, terlihat pelaku curanmor berlari dengan membawa senjata tajam dan mengancam warga yang hendak menangkapnya. Sebagai prajurit yang terlatih dan naluri kemanusiaan yang ada, Sertu Lukman akhirnya berhenti dan melakukan penangkapan pelaku curanmor dibantu oleh warga sekitar.